Haleluya, Shalom, selamat hari Minggu pada hari ini 5 Juli 2026. Kita masih membahas seminggu bersama Obed-Edom dan hari ini adalah hari yang kelima dengan judul renungan pribadi yang berdedikasi. Firman Tuhan kami ambil dari 1 Tawarik 15 ayat 18. Dan bersama-sama mereka itu, saudara-saudara mereka dari tingkat kedua, Sakaria, Yaziel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Masea, Matika, Elifele, Miknea, dan Obed-Edom, serta Yelel, para penunggu pintu gerbang. Kita akan lanjutkan ayat yang ke-21. Sedang Matika, Elifele, Miknea, Obed-Edom, Yelel, dan Azasya harus memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dedikasi artinya pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan mulia, pengabdian. Untuk melaksanakan cita-cita yang luhur diperlukan keyakinan dan dedikasi. Dari pengertian ini kita bisa menyimpulkan bahwa Obed-Edom adalah orang yang berdedikasi. Kita bisa menyimpulkan seperti itu dengan melihat dari penggalan-penggalan kisah hidupnya yang dicatat di dalam Alkitab. Obed-Edom menjaga tabut perjanjian selama 3 bulan, suatu periode di mana dia telah menunjukkan kesetiaan dan rasa hormat yang luar biasa. Obed-Edom mendedikasikan waktu, tenaga, bahkan dirinya untuk menerima dan memelihara tabut perjanjian tersebut. Indikasinya adalah bahwa kemudian Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Tidak mungkin Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya kalau dia asal-asalan dalam menerima tabut perjanjian. Kalau dia tidak dengan sepenuh hati menerimanya. Apalagi kalau dia menaruh rasa dan sikap tidak hormat kepada tabut perjanjian. Selanjutnya, dedikasi Obed-Edom terlihat dari kerelaannya meninggalkan rumahnya untuk ikut serta dalam perjalanan tabut perjanjian ke Yerusalem. Tuhan sudah memberkati Obed-Edom. Bukankah hal yang tidak berlebihan seandainya Obed-Edom tetap tinggal di rumah untuk menikmati berkat Tuhan tersebut? Namun, Obed-Edom tidak melakukan hal itu. Dia memutuskan untuk ke Yerusalem. Padahal di Yerusalem belum ada kepastian tentang hidup dan masa depannya. Tetapi Obed-Edom tidak memikirkan hal itu. Itulah dedikasinya. Tidak berhenti hanya sampai Yerusalem. Di Yerusalem, Obed-Edom tetap mendedikasikan dirinya, yaitu terlibat dalam pelayanan. Pelayanan Obed-Edom adalah sebagai penjaga pintu gerbang. Ketika Obed-Edom tidak sedang melayani dalam musik, dia adalah seorang penjaga pintu gerbang kemah suci. Mungkin saja dia pernah menjadi penjaga pintu di tabernakel di Gibeon. Atau memang dia menjadi penjaga pintu hanya setelah tabut ditempatkan di tabernakel yang disiapkan Daud. Yang jelas bahwa Obed-Edom mendedikasikan dirinya untuk menjaga pintu gerbang. Selain menjadi penjaga pintu gerbang, sebagaimana disinggung di atas, Obed-Edom juga melayani dalam bidang musik. Pelayanan ini juga penting karena berkaitan dengan pujian kepada Tuhan. Sebagai pemain musik, Obed-Edom menunjukkan dedikasinya yang berkelanjutan untuk penyembahan kepada Tuhan. Obed-Edom sudah memberikan teladan bagi kita untuk menjadi pribadi yang berdedikasi. Kalau kita menjadi orang yang berdedikasi, itu akan membawa keuntungan bersama. Kita akan bisa fokus dan konsisten. Dan ini merupakan peluang untuk mencapai keberhasilan. Dedikasi akan menghasilkan kepercayaan orang lain. Keuntungan lain yang mungkin tidak kita sadari adalah dedikasi akan memberikan kepuasan batin. Mari kita hidup dengan penuh dedikasi, baik di rumah, di lingkungan, di tempat kerja, dan di gereja. Kata-kata bijak hari ini, hidup berdedikasi tidak akan merugikan, justru sebaliknya akan menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Bapak Ibu, mari kita akan menutup renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan, mampukan aku untuk menjadi orang yang berdedikasi, sebab aku ingin kehadiranku membawa keuntungan bagi sekelilingku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Puji Tuhan, kami senang renungan ini menjadi berkat untuk Bapak Ibu semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.